Bandung, kota yang dingin dan ramai, menjadi saksi bisu kejatuhan Rafka Duta Pradana, pewaris tunggal PT Duta Karya, perusahaan properti nomor 1 di kota itu. Kecelakaan mobil 2 bulan lalu membuat kakinya lumpuh permanen, kata dokter. Di balik dinding rumah mewah di Dago Pakar, ia terkurung dalam kursi roda dan keputusasaan. Namun, hidupnya berubah sejak kedatangan Alia, seorang op baru yang ditugaskan di rumah besar itu. Ia gadis sederhana dari Garut, dengan senyum lembut dan tangan yang ajaib. Ketika ia menawarkan diri untuk memijat kaki Rafka, pria itu menertawakan niatnya dan berkata dingin, "Kalau kau bisa membuatku berjalan lagi, akan kunikahi kau." Sebuah janji yang diucapkan dengan sinis, tapi akan menjadi takdir keduanya. Rumah megah di kawasan Dago Pakar itu seperti istana tanpa kehidupan. Langit Bandung sore itu kelabu, udara lembab menempel di kaca besar ruang tengah. Tempat Rafka Duta Pradana duduk di kursi rodanya. Di usia 28 tahun, ia sudah memiliki segalanya. Ketampanan, kekayaan, dan masa depan gemilang sebagai pewaris PT Duta Karya, perusahaan properti terbesar di Bandung. Tapi, sejak kecelakaan 2 bulan lalu, semua itu lenyap. Dokter menyebutnya cedera tulang belakang permanen, kata yang kini menghantui setiap detik hidupnya. Ibunya mencoba membawakan fisioterapis terbaik, tapi ia menolak semuanya. "Aku tidak butuh belas kasihan," teriaknya suatu malam. Di hari ketiga bulan November, seorang op baru datang ke rumah itu, Alia. Gadis 21 tahun dari Garut, dengan wajah lembut dan suara sopan. Ia mengenakan seragam biru muda, membawa ember dan kain pel. Tapi berbeda dari op lain, ada ketenangan aneh di matanya, seolah ia bisa melihat kesedihan di balik kemarahan Rafka. "Permisi Pak, boleh saya bersihkan ruangannya?" tanyanya hati-hati. "Lakukan saja, tapi jangan ribut," jawab Rafka tanpa menoleh. Ia menatap kaca besar di depannya, memandangi hujan, sementara Alia membersihkan lantai dengan gerakan pelan. Setiap sapuan pelnya seakan membawa hawa hangat ke ruangan yang dingin itu. Rafka tidak menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam 2 bulan, hatinya tidak sesak. Beberapa hari kemudian, Alia mulai terbiasa bekerja di rumah besar itu. Ia selalu datang pagi, menyiapkan teh hangat untuk ibu Rafka, dan membersihkan kamar Rafka terakhir. Ia memperhatikan bahwa kaki tuannya selalu terbungkus selimut, dingin dan kaku. Suatu pagi, saat mengganti sprei, ia berkata lirih, "Kaki yang tidak digerakkan lama-lama bisa membeku, Pak." Rafka mendengus. "Aku sudah membayar dokter untuk bilang hal yang sama. Tidak perlu dari op." Alia hanya tersenyum. Tapi kadang yang menyembuhkan bukan obat, melainkan sentuhan yang tulus. Kata-kata itu menancap tanpa ia sadari. Malamnya, Rafka bermimpi. Ia melihat dirinya duduk di kursi roda di tengah taman. Lalu seorang perempuan berpakaian putih datang memegang kakinya. Tangan itu hangat, terlalu hangat untuk mimpi. Ketika ia terbangun, jantungnya berdebar. Keesokan harinya, Alia datang membawa minyak kelapa dalam botol kecil. "Kalau Bapak tidak keberatan, saya mau bantu pijat sedikit, supaya darahnya mengalir." Rafka menatapnya sinis. "Kau pikir tanganmu bisa menggantikan dokter?" "Alia, saya hanya ingin mencoba, bukan untuk menantang." Ia akhirnya mengizinkan, lebih karena bosan daripada percaya. Saat tangan Alia menyentuh kulit kakinya, Rafka merasakan sesuatu, kehangatan aneh, seperti listrik halus menjalar dari ujung kaki hingga ke punggungnya. Ia menatap gadis itu, dan untuk pertama kali, tidak tahu harus berkata apa. Sejak malam itu, Rafka tak bisa berhenti memikirkan sentuhan Alia. Ia merasa malu mengakuinya, tapi sensasi hangat itu nyata. Ketika Alia datang lagi keesokan malam, ia bertanya pelan, "Kau belajar dari mana cara memijat seperti itu?" Alia terdiam sejenak. "Dari nenek saya di kampung. Beliau penyembuh, tapi saya tidak sehebat beliau." "Penyembuh?" Rafka menahan tawa. "Kau bicara seperti dukun." Alia tersenyum tenang. "Kalau dukun membuat orang takut, penyembuh membuat orang tenang." Narator menggambarkan bahwa di balik kesederhanaan gadis itu, tersimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Saat tangannya menyentuh tubuh seseorang, seolah kehidupan di dalam darah ikut bergetar. Suatu malam, setelah dipijat, Rafka dengan nada mengejek berkata, "Kalau benar kau bisa buat aku jalan lagi,
Aku nikahi kamu. Ia mengatakannya untuk menertawakan keyakinan Alia, tapi gadis itu hanya menatapnya dalam diam, lalu menjawab lembut, "Baiklah Pak, saya terima." Ucapan itu membuat Rafka terpaku. Ia tidak tahu, di balik senyum itu, Alia telah mengikatkan satu janji suci pada dirinya sendiri, menyembuhkan tubuh dan hati pria yang bahkan Tuhan tahu sudah lama lumpuh oleh rasa kecewa. Hujan turun lagi malam itu, tapi bagi Rafka, udara di kamarnya terasa berbeda. Mungkin karena sejak 2 minggu terakhir, Alia selalu datang setelah pekerjaan rumah selesai, membawa minyak kelapa dan wewangian melati. Ia memijat kakinya perlahan sambil berdoa dalam hati, lirih tanpa suara. Kadang Rafka memperhatikan wajahnya diam-diam, tenang, tulus, dan entah kenapa, tidak ada rasa kasihan di matanya. Hanya ketulusan yang membuat dada Rafka hangat. Suatu malam, ia berkata dengan nada datar, "Kenapa kau masih datang? Bukankah kau tahu ini tidak akan berhasil?" Alia tersenyum tanpa menatapnya. Kalau semua orang menyerah, siapa yang akan percaya mukjizat bisa ada, Pak? Rafka tertawa kecil, getir, tapi jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai retak. Tembok keputusasaan yang ia bangun sendiri. Ia mulai menunggu kedatangan Alia setiap malam, meski ia tidak pernah mengakuinya. Sampai suatu kali, saat Alia memijat lebih lama dari biasanya, ia merasakan sensasi aneh. Ujung jari kakinya bergerak sedikit, sangat kecil, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat napasnya tercekat. Alia, gadis itu menatapnya. "Iya Pak, Aku rasa aku bisa merasakannya." Alia menandok, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Teruslah percaya, Pak. Luka di kaki bisa sembuh kalau hati juga mulai berjalan." Malam itu harusnya menjadi malam bahagia. Rafka sudah bisa menggerakkan kakinya sedikit, tapi kebahagiaan itu runtuh cepat. Ibunya, Enwi, duta, yang baru pulang dari Jakarta, memergoki Alia sedang memijat kaki anaknya. "Rafka, apa ini? Kau membiarkan pembantu kampung itu menyentuhmu." Nada suaranya tajam, penuh jijik. Rafka tercekat, mencoba menjelaskan, tapi ibunya tidak memberi kesempatan. Alia menunduk dalam-dalam. Tangan gemetar memegang botol minyak. "Saya hanya ingin membantu, Bu." "Bantu? Dengan apa?" "Tak, Enwi." Duta menatapnya sinis. "Keluar dari rumah ini sebelum aku panggil keamanan." Rafka seharusnya membela. Hatinya ingin, tapi bibirnya terkunci, tertahan oleh harga diri yang rapuh. Ia hanya diam. Alia menatapnya sebentar, tatapan kecewa yang lebih menyakitkan dari teriakan apapun, lalu pergi tanpa sepatah kata. Malam itu, rumah duta kembali dingin. Angin menampar jendela, dan rasa bersalah membakar dada Rafka, seolah sebagai hukuman. Keesokan paginya, kakinya mati rasa lagi, bahwa luka batin bisa membunuh lebih cepat dari penyakit. Rafka menatap kursi rodanya lama sekali, lalu berbisik, "Aku pengecut." Di sisi lain, Alia menangis di halte bus, membawa tas kecil dan minyak yang masih separuh. Dalam hatinya, ia berkata, "Aku sudah berjanji menyembuhkan dia, tapi mungkin bukan aku yang pantas di sampingnya." 3 hari kemudian, Alia tiba di Garut, desa kecil di kaki Gunung Papandayan itu, diselimuti kabut sore. Di sana tinggal Nenek Sinta, perempuan renta dengan rambut putih panjang dan tatapan tajam, penyembuh tua yang menjadi guru Alia. "Wajahmu kusut, Nak," kata Nenek Sinta sambil menyalakan dupa. Alia hanya diam, menatap telapak tangannya sendiri. "Aku gagal, Nek. Aku ingin menyembuhkan seseorang, tapi aku malah melukai diriku sendiri." Sang nenek tersenyum, suaranya serak namun lembut. "Penyembuh sejati tidak hanya mengobati luka tubuh, tapi juga luka hati. Tapi kau lupa, cinta dan penyembuhan itu satu. Kalau kau berhenti mencintai, kekuatanmu juga berhenti." Ia menunduk, menitikkan air mata. "Aku takut, Nek. Aku takut berharap pada orang yang bahkan tidak melihatku." Harapan bukan untuk dilihat, Alia. Harapan untuk dirasakan. Kalau dia memang takdirmu, gunung pun akan menurunkan langkahnya untuk mempertemukan kalian lagi. Malam itu dengan puitis, bulan muncul di balik kabut, dan di udara terdengar samar bisikan mantra lama
yang hanya bisa didengar oleh hati yang tulus. Alia berjanji akan menepati janjinya, meski harus menunggu seluruh hidupnya. Sementara di Bandung, Rafka duduk menatap jendela kosong, dan entah kenapa, di kejauhan ia mendengar gema halus, seperti doa seseorang yang menyebut namanya pelan sekali. Alia membawa Rafka ke rumah kayu sederhana milik neneknya. Di dalam, aroma dupa dan daun kering memenuhi udara. Nenek Sinta memandang Rafka dengan mata tajam, seolah tahu segalanya. Jadi kau lelaki yang menolak mukjizat, katanya, datar. Rafka menunduk. Saya menyesal. Nenek itu tersenyum samar. Menyesal bukan obat, nak. Tapi kalau tulus, bisa jadi doa. Malam itu, mereka berbincang lama. Rafka menceritakan rasa bersalahnya. Ketakutannya menjadi tidak sempurna. Alia hanya diam mendengarkan. Hingga akhirnya berkata, kau tahu pak, setiap luka punya pintu untuk sembuh. Tapi pintu itu tidak bisa dibuka oleh kebencian. Rafka menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, matanya basah. Jangan panggil aku pak lagi. Alia tersenyum. Kalau begitu, siapa kau bagiku? Orang yang butuhmu lebih dari siapapun di dunia ini. Di luar, hujan berhenti. Bulan muncul di balik awan, menerangi dua hati yang mulai berdamai. Malam purnama, di halaman belakang rumah nenek, Alia menyiapkan ritual penyembuhan terakhir. Ia mengenakan selendang putih, menabur bunga di tanah, dan duduk di depan Rafka yang berlutut pelan. Ini bukan sihir, katanya lembut. Ini doa, tapi doa hanya bekerja kalau hatimu jujur. Rafka mengangguk, menatapnya dengan keyakinan penuh. Alia menutup mata, mengatupkan kedua telapak tangannya. Di atas kaki Rafka, cahaya lembut berwarna biru mulai muncul dari sela. Jarinya bergetar, berdenyut, lalu menyelimuti tubuh pria itu. Rafka menggigit bibir, menahan rasa hangat luar biasa yang menjalar cepat. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan tiba-tiba, kaki yang selama ini mati rasa bergerak. Ia menatap Alia dengan mata terbelalak. Air matanya jatuh, tapi bukan karena sakit. Alia, aku bisa merasa, aku bisa berdiri. Alia tersenyum di tengah air mata. Aku tahu kau bisa. Ia berdiri perlahan, gemetar, lalu memeluk Alia erat. Janji lama itu bergema di antara hembusan angin malam. Kalau kau bisa membuatku berjalan lagi, dan ia melanjutkannya dengan suara serak. Aku akan menikahimu, Alia. 3 bulan kemudian, taman belakang rumah besar duta kembali ramai. Tapi kali ini, bukan pesta perusahaan atau acara formal, melainkan pernikahan sederhana tapi hangat antara Rafka Duta Pradana dan Alia Sasmita. Ibu Rafka menangis di barisan depan. Bukan karena malu, tapi karena bangga. Ia akhirnya memahami bahwa mukjizat tidak selalu datang dari dokter, tapi kadang dari hati yang tulus mencintai tanpa pamrih. Rafka kini berjalan tegap, memegang tangan Alia. Ia tidak lagi pewaris dingin perusahaan besar, melainkan pria yang belajar arti disembuhkan. Alia tampak anggun dengan kebaya putih sederhana, bunga melati menghiasi rambutnya. Ketika penghulu mengucapkan ijab kabul, angin berembus lembut seolah alam ikut merestui. Setelah acara, mereka berdiri di teras, memandang langit Bandung yang senja. Rafka berbisik di telinganya, terima kasih sudah menyembuhkanku. Alia menatapnya tersenyum. Aku hanya mengingatkan Tuhan bahwa kau masih pantas bahagia. Kadang, mukjizat tidak datang dari tangan malaikat, tapi dari seorang manusia biasa yang berani mencintai tanpa takut kalah. Karena cinta sejati bukan hanya menyatukan dua hati, tapi juga membangunkan jiwa yang pernah lumpuh oleh luka.